Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Darul Quran. Semoga kalian pagi hari ini tetap semangat. Alhamdulillah bertemu kembali pada mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester, karena materi kita sudah selesai dan minggu depan kalian akan menghadapi ujian. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang barokah, bermanfaat, dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, terima kasih ke Pak Mutakin. Harap suaranya bisa kalian dengar dengan jelas walaupun ada sedikit menggema, ya. Baik anak-anak, sebelum kita akan membahas tentang soal penilaian akhir semester, terlebih dahulu Pak Mutakin senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Langsung saja nomor 1. Mohon maaf. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kita ketahui rukun iman itu ada berapa, anak-anak? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru, hal ini disebut dengan peristiwa hari kiamat. Kemudian yang nomor 3, setelah manusia meninggal, ia akan memasuki alam manusia. Setelah meninggal kemudian dimasukkan ke dalam kubur, itu adalah namanya alam kubur atau alam barzah, ya, alam barzah. Nomor 4, malaikat yang bertugas untuk menanyai di kubur adalah ada 10 malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menanyai di alam kubur. Jadi 2 malaikat yang menanyai di alam kubur adalah malaikat Munkar dan Nakir. Selain matahari terbit dari barat dan turunnya Dajjal, tanda-tanda datangnya kiamat kubro adalah ada banyak tanda kiamat kubro. Yang pertama keluar Dajjal tadi, yang ketiga yang kedua adalah matahari muncul dari sebelah barat, kemudian munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, rusaknya Ka'bah, lenyapnya Al-Quran, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian seluruh manusia menjadi kafir, kemudian saking dahsyatnya ibu-ibu yang sedang hamil semuanya keguguran. Nomor 6, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dinamakan apa? Setelah manusia masuk ke alam kubur atau alam barzah, kemudian ketika hari kiamat nanti dibangkitkan, namanya Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya hari kebangkitan. Maaf. Nomor 7, orang yang dibangkitkan dari alam kubur akan dihalau, akan digiring menuju tempat yang bernama
tempat luas sekali berkumpulnya semua makhluk dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dari kiamat, itu namanya padang mahsyar. Nomor 8, ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita masuk pada bab qalqalah, bab yang kedua. Ketika kita sedang baca Al-Quran kemudian menemukan bacaan qalqalah, maka seharusnya cara membacanya adalah apa anak-anak? Memantul, ya, tepat sekali. Jadi ketika ada bacaan qalqalah dibaca dengan cara memantul. Huruf qalqalah itu meliputi, ada berapa huruf qalqalah? Ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, atau yang kita kenal dengan qotbu jadin, ya. Atau ada yang biar mudah dipahami disingkat menjadi baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. 10. Suatu lafadz harus dibaca qalqalah sughra apabila terdapat huruf qalqalah. Bagaimana? Ketika baca qalqalah sughra berarti qalqalahnya berada di tengah dan berharokat sukun. Nah, jadi qalqalah sughra berada di tengah dan berharokat sukun. Contohnya adalah seperti lafadz la yatgha fi ahsani taqwim. Ya, jadi huruf qalqalahnya berada di tengah dan dibaca di harokat sukun. Sekarang kita masuk pada bab optimis. Belum mencoba mendaftar ikut lomba tapi sudah merasa takut akan kalah, padahal punya peluang menang yang sama, merupakan contoh sikap. Ini berarti menyerah sebelum bertanding. Berarti lawan dari kata optimis yaitu pesimis, ya. 12. Ketika seseorang yang optimis menemui kegagalan dalam usaha dan perjuangannya, maka yang terpikirkan olehnya adalah, ketika orang optimis menemukan kegagalan, yang dipikirkan apa? 1. Dia senantiasa berusaha lagi agar bisa. Kemudian yang kedua, berdoa atau menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan yang ketiga, selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi mungkin Allah belum memberikan takdir seperti ini, saya harus lebih giat lagi dalam berusaha. Nomor 13, tawakal atau berserah diri kepada Allah harus didahului dengan tawakal, itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, apakah langsung diserahkan kepada Allah semuanya? Tidak, tapi harus didahului dengan usaha yang maksimal atau usaha yang optimal, atau didahului dengan apa? Berusaha dan doa, baru berserah diri kepada Allah. 14. Arti potongan ayat la taqnatu, ini bacaan qalqalah, ini adalah tentang optimis. Maka ayat ini itu adalah ada di surat Az-Zumar ayat 53, meminta atau menyuruh kita untuk tidak berputus asa. Jadi artinya adalah janganlah kamu berputus asa. Nomor 15, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan. Kutipan ayat tersebut merupakan dasar berperilaku mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Berarti apa? Perbuatan jujur. Nomor 16 selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Ini kita sudah masuk pada bab yang ketiga, yaitu jujur amanah, ya. 1. Akan dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan banyak harta. Yang keempat, akan selalu bersama Allah. Dari 4 tersebut, yang termasuk hikmah dari perilaku jujur adalah nomor 1, dipercaya orang lain.
Betul. Mendapatkan banyak teman? Betul. Mendapatkan banyak harta karena jujur? Tidak. Yang kelima, 4, selalu bersama Allah? Iya. Ya, jadi kalau banyak harta ini dengan berusaha keras. Terkadang orang jujur itu hartanya sedikit tapi barokah. Kenapa? Ia tidak mau korupsi. 17. Orang yang tidak jujur atau dusta, betul ya, disebut sebagai orang munafik. Salah satu ciri munafik adalah ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadaba, wa idza ikhtalafa, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Ya, ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, bila berkata dusta. Yang kedua, bila berjanji mengingkari. Dan yang ketiga, bila diberikan amanat dia berkhianat. Itu adalah ciri orang munafik. Berikut adalah dampak mengingkari janji kecuali. Nah, orang yang suka mengingkari janji berarti lawan kata jujur ini tadi bisa, ya. Dia tidak akan dipercaya orang lain, tidak ada teman yang mau bergaul dengannya, dan Allah pasti akan selalu membencinya karena dia selalu mengingkari janji. Jadi dampaknya itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah yang tidak akan memberikan rahmat kepadanya karena suka mengingkari janji. Nah, sekarang nomor 19, kita masuk pada bab yang keempat tentang penyembelihan. Penyembelihan akan berlangsung bila terdapat unsur-unsur berikut kecuali. Nah, berarti ini proses penyembelihan itu yang seharusnya adalah syarat penyembelihan apa? Ada orang yang sehat, kemudian berakal sehat dan balik, orang Islam, kemudian sengaja dan sadar melakukan penyembelihan, kemudian menyebut nama Allah atau membaca bismillah. Berarti itu adalah prosesi penyembelihan. Kemudian ada juga alat yang digunakan untuk menyembelih, ya. 20 alat-alat yang digunakan untuk penyembelihan yang sah sebagai berikut kecuali. Nah, alatnya penyembelihan itu semuanya boleh, yang penting tajam. Kenapa? Agar hewannya cepat mati dan tidak menyiksa. Yang tidak boleh adalah 2 hal, yaitu tulang dan gigi. Jadi ada pisau terbuat dari tulang hewan, tidak boleh, walaupun tajam, tidak boleh. 21. Berikut yang bukan ketentuan seorang penyembelih adalah sebagai seorang penyembelih maka syaratnya yang pertama tadi yaitu orang Islam, yang kedua berakal sehat atau balik, kemudian yang ketiga sengaja dan sadar melakukannya, dan yang keempat adalah menyebut nama Allah. Itu adalah syarat dari seorang penyembelih. Kemudian yang ke-22, secara bahasa akikoh berarti akikoh itu adalah mempunyai 2 arti secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa akikoh itu berarti memotong, ya, sedangkan secara istilah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Kemudian nomor selanjutnya 23. Hukum melaksanakan akikoh adalah sunnah muakkad. Apa itu? Sunnah muakkad berarti sunnah yang sangat dianjurkan, ya, terutama bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya bolehlah tidak melakukan akikoh. Yang dimakan saja susah, apalagi harus menyembelih akikoh. Boleh tidak berakikoh. 24. Kita bahas tentang kurban. Ketentuan kurban yang benar adalah kurban itu adalah sama penyembelihan, tapi pelaksanaannya adalah ketika pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ketentuannya apa?
Ketentuannya ya berarti kalau untuk kambing berarti satu kambing untuk satu orang. Kemudian kalau sapi berarti untuk 7 orang. Kemudian kalau onta berarti untuk 7 sampai 10 orang. Boleh 7 orang, boleh 8, boleh 9, boleh 10. Itu adalah ketentuannya. 25, unta yang boleh untuk berkurban minimal berumur. Kalau unta berarti umurnya minimal 5 tahun lebih untuk unta. Kalau sapi boleh 2 tahun. Ya, kalau unta 5 tahun. 26, hewan yang boleh untuk berkurban setelah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi adalah apa? Kambing atau domba. Kalau domba atau kambing berarti harus berumur 1 tahun atau telah berganti gigi, atau dalam bahasa Jawanya disebut poel. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada bab yang kelima tentang pengertian zakat. Menurut bahasa, pengertian zakat berarti apa? Membersihkan, zakka yuzakki. Jadi zakat itu berasal dari kata zakka yang artinya bersih atau suci. Sedangkan melaksanakan zakat adalah hukumnya itu fardu ain, dalam arti wajib bagi setiap orang, ya, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda. Kemudian 29, jika di sebuah kampung terdapat banyak golongan yang berhak menerima zakat, maka yang harus diutamakan adalah ada 8 golongan yang berhak mendapat zakat atau mustahik. Nah, di antara mereka itu ada fakir, ada miskin, kemudian ada yang namanya amil, ada ghorim, ada ibnu sabil dan sabilillah serta rikob. Nah, dari 8 itu, ya, yang paling diutamakan adalah orang fakir dan miskin. Kenapa? Karena 2 orang tersebut ini adalah yang biasanya kekurangan harta. Kalau amil itu biasanya terkadang dari orang yang mampu, orang yang cukup, ya, sabilillah dan sebagainya seperti itu. 30, perhatikan pernyataan berikut. 1 Islam, 2 niat, 3 muzaki atau orang yang berzakat, 4 berakal, 5 mustahik, dan 6 bahan makanan pokok yang dizakatkan. Yang termasuk dari rukun zakat fitrah yaitu apa? Yang pertama adalah rukun niat, harus ada niat. Yang kedua adalah muzaki, orang yang berzakat. Yang ketiga yaitu mustahik, orang yang menerima zakat. Dan yang keempat adalah bahan makanan pokok yang dizakatkan. Berarti yang termasuk rukun zakat fitrah adalah 2, 3, 5, dan 6. Kalau 1 dan 4 ini adalah syarat orang muzaki, syaratnya orang yang berzakat. 31, pengertian dari mustahik zakat adalah apa tadi? Orang yang berhak atau golongan yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Nah, salah satu mustahik zakat ini ada yang namanya ghorim. Ghorim itu artinya apa? Yaitu orang yang punya hutang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti apa? Hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak mampu, maka berhutang. Nah, bukan yang hutangnya di bank untuk membangun rumah, untuk mencicil beli mobil, bukan seperti itu, ya. Nomor 33. Pada syarat wajib zakat mal terdapat istilah nisab. Ya, syaratnya zakat mal. Apa itu nisab? Nisab itu adalah
batas minimal suatu harta yang mulai wajib dikeluarkan zakatnya. Oke. Sekarang bab ke-5 sudah, kita masuk pada bab yang ke-6. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima masyarakat Nusantara saat itu adalah ya banyak sekali. Di antaranya Islam memberikan petunjuk ke jalan kebenaran, kemudian para ulama atau para pedagang yang menyebarkan Islam itu orangnya ramah juga, jujur dan sebagainya. Tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa adalah ya banyak penyebar Islam terutama di Pulau Jawa, tapi yang paling terkenal itu disebut Wali Songo atau Wali 9. 36. Sunan Gunung Jati berjasa besar dalam mendirikan kerajaan Banten. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Sunan Gunung Jati itu makamnya ada di Cirebon, Jawa Barat. Beliau nama aslinya adalah Fatahillah atau Syarif Hidayatullah. Ya, orang Belanda dulu menyebutnya Falatehan. Jadi menyebut Fatahillah tidak bisa jadi Falatehan. 37. Kerajaan Islam pertama yang berada di Nusantara yaitu adalah Kerajaan Panana Samudra Pasai yang terletak di Aceh atau terletak di Lok Sumawe yaitu Aceh Utara. 38. Di Gresik, Jawa Timur terdapat 2 makam Wali Songo, yaitu kalian yang suka ziarah wali, terutama Wali 5 di Jawa Timur ya, di Gresik ada 2 makam wali. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, yang kedua yang berada di atas gunung itu namanya Sunan Giri ya. Nomor 39. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya dan mampu memperluas wilayahnya hingga Jawa Madura, bahkan hingga Palembang, Jambi dan Banjarmasin adalah masa pemerintahan Sultan Agung, yang mana pada saat itu Sultan Agung banyak memiliki jasa terlebih di dalam perluasan ekonomi, kemudian penyusunan perhitungan Jawa ya, pengenalan tahun Jawa pada masyarakat saat itu. Yang terakhir, Kerajaan Aceh mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan. Kita tahu Kerajaan Aceh itu didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah ya, antara 1514 sampai 1528 Masehi. Tapi puncak kejayaannya adalah ketika masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang mana saat itu berhasil menaklukkan tanah Aceh dari Portugis ya, sampai ke Semenanjung Malaka. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Pak Mutakin harap kalian bisa belajar dari materi ini, dari soal-soal ini, dan tetap semangat. Mudah-mudahan kalian mendapat nilai yang memuaskan. Nanti untuk soalnya ini akan Pak Mutakin kirim ulang di GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.